Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahya Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan. Baiklah, untuk sebelum masuk ke materi perpajakan, kita harus mengetahui tentang apa itu perpajakan sendiri. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan atau ditarik intinya, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara. Nah, kontribusi wajib itu berasal dari mana? Berasal dari orang pribadi atau badan. Penarikan pajak sendiri itu bersifat memaksa didasarkan pada undang-undang. Eh, Imbalan dari pembayaran pajak sendiri itu secara tidak langsung dan pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak itu ada dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, wajib pajak ini membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah akan menarik pajak dari wajib pajak untuk melakukan pembiayaan terhadap pembangunan yang ada. Sehingga pembangunan tersebut akan memiliki manfaat kepada wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak itu memiliki manfaat secara tidak langsung yang berasal dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga manfaat itu dapat dirasakan oleh wajib pajak. Baik, kemudian ada fungsi pajak. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi budgeter. Itu pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran tersebut bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang akan nantinya berguna atau bermanfaat bagi wajib pajak itu sendiri. Yang kedua ada fungsi reguleren atau fungsi mengatur. Pajak itu bisa digunakan untuk digunakan untuk kebijakan pemerintah. Contohnya saja, pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras. Itu dimaksudkan untuk mengatur bahwa agar konsumsi minuman keras itu menjadi sedikit atau berkurang. Atau bisa juga pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah agar konsumsi gaya hidup hedonisme bisa dikurangi melalui pajak. Teori pendukung dari pajak. Jadi pajak itu ada teori yang mendukung dari pemungutan pajak itu sendiri. Yang pertama ada teori asuransi. Yang itu maksudnya negara itu sudah memberikan perlindungan harta jiwa itu kepada rakyat sehingga rakyat harus memberi imbalan atau memberi premi ibaratnya kepada negara atas perlindungan tersebut. Yang kedua ada teori kepentingan. Semakin besar kepentingan wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang akan ditarik dari wajib pajak oleh pemerintah. Yang ketiga ada teori daya pikul. Itu maksudnya besarnya pajak yang dikenakan oleh wajib pajak itu disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak itu sendiri. Dan itu ya pastinya sesuai dengan jumlah tanggungan dan jumlah penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang selanjutnya ada teori bakti. Sebagai warga negara yang berbakti, kita seharusnya wajib untuk membayar pajak agar pemerintah bisa membiayai berbagai fasilitas yang ada untuk wajib pajak itu sendiri. Yang kemudian ada teori daya beli. Pemerintah menarik daya beli dari masyarakat dialihkan kepada pemerintah supaya pemerintah itu bisa memiliki daya beli yang besar, sedangkan bisa menekan daya beli dari masyarakat. Selanjutnya ada stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama yaitu ada stelsel nyata. Itu pajak ditarik berdasarkan suatu keadaan nyata objek dari barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sendiri. Sehingga stelsel nyata itu ditarik pada saat akhir periode atau akhir tahun. Kemudian ada stelsel fiktif, yaitu dasar pengenaan pajak berdasarkan anggapan. Seperti contohnya pada tahun 2022, pajak yang dikenakan akan disamakan
sesuai dengan pajak 2021. Jadi stelsel fiktif ini bisa ditarik pada awal bulan atau awal periode. Kemudian yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu stelsel kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel nyata. Pada awal periode, maka akan digunakan stelsel fiktif untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang akan ditarik. Kemudian pada akhir periode atau akhir tahun, maka akan dihitung juga stelsel nyata untuk penyesuaian dari stelsel fiktif tersebut. Apakah ada kelebihan dari pembayaran pajak atau bahkan ada kekurangan dari pembayaran pajak itu sendiri, sehingga disesuaikan pada akhir tahun. Baik, yang kemudian ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada 3. Yang pertama itu menurut golongan. Jenis pajak menurut golongan itu diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak itu sendiri. Pajak ini tidak dibebankan kepada orang lain. Contohnya saja ada PPh, ada PBB, maupun ada pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak tidak langsung, atau pajak ini dibebankan kepada orang lain. Contohnya saja ada PPN, pajak bea masuk, serta pajak ekspor barang. Kemudian penggolongan kedua yaitu pajak menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu dasar pengenaan pajak itu pada subjek pajak atau wajib pajak. Contohnya saja ada PPh. Yang kemudian ada pajak objektif, yaitu dasar pengenaan pajak didasarkan pada objek dari pajak itu sendiri. Contohnya adalah PPN. Yang kemudian penggolongan ketiga yaitu penggolongan jenis pajak menurut lembaga pemungut. Itu ada 2. Yang pertama pajak negara, pajak yang ditarik oleh pemerintah atau negara. Contohnya saja ada PPN, PPh, dan PPNBM. Yang kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah. Contohnya saja ada pajak rokok, pajak hotel, maupun pajak restoran. Baik, kemudian ada sistem pemungutan pajak. Untuk sistem pemungutan pajak itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding assessment system. Official assessment system itu maksudnya ialah perhitungan dari jumlah pajak itu dilakukan oleh fiskus atau pemerintah. Sedangkan untuk self assessment system, perhitungan jumlah pajak atau jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu dihitung sendiri oleh wajib pajak. Yang kemudian yang terakhir ada withholding assessment system, yaitu perhitungan dari nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak itu dihitung oleh pihak ketiga. Kemudian selanjutnya ada di manakah tempat pembayaran dari pajak itu sendiri. Tempat pembayaran dari pajak itu ada 2, yaitu kantor pos dan bank. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Maksudnya bisa bank BUMD maupun dari bank BUMN sendiri. Saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.